guys, balik lagi bersama gue DMG. Jadi hari ini kita akan bahas ya, frontal sekali ini kekurangan dari ZX 25R ya. Oke, mau tahu gimana videonya? Stay tune ya. Kita bakal, tadi seperti gue bilang di depan, kita bakal bahas kekurangan si ZX 25R ini ya. Sebenarnya sih dari kemarin kan gue bikin video yang keunggulan ZX 25R dan segala macam. Kita sekarang bahas kekurangannya, karena pastilah ada kekurangannya cuy, ya nggak? Nah, ini beberapa yang gue temukan di ZX 25R. Pertama, untuk harian gue bilang nilai ekonomisnya tidak ada ya, kecuali teman-teman mau apa namanya nekat gitu ya, gue mau pakai ZX 25R untuk harian karena gue udah beli, bodo amat gitu kan sama duit. Nah itu gue bisa bilang silakan gitu. Jadi nilai ekonomisnya sangat-sangat tidak ada, karena pertama boros, namanya 4 silinder boros, kayak mobil aja boros ya. Jadi tapi motor ini sama dengan konsumsi bensin mobil LCGC ya. Mobil LCGC kan kalau seekonomisnya dia sekitar 124 1 liter untuk 24 km. Nah ini dilihat di average ya 22,4 ya, jadi mobil LCGC mengalahkan motor tapi bisa dilumrahkan sih, karena itu silindernya kan berbeda ya. Ini 4 silinder, meskipun mobil itu silindernya 4, cc nya lebih besar, dan juga power to weight nya cukup inian ya, kalau gue bilang cukup besar ya, karena dia 1000 cc, dia paling cuma 1 ton. Jadi bisa apa namanya, nilai ekonomisnya ada, konsumsi bensinnya oke, bisa mengangkut lebih banyak orang ya. Sedangkan yang 25 ya begini, kalau dibilang gue mau frontal ya, kalau mau frontal beginilah, selain gaya dan suara yang dihasilkan ZX 25R itu ya udah itu aja gitu. Karena kalau quick shifter dan quick auto blipper sekarang sudah dijual aftermarket ya, sehingga motor 150 cc juga bisa pakai gitu loh, dengan menambah sekitar ya lumayan lah 2 jutaan udah bisa pakai kayak ZX 25 gitu ya. Jadi ini sih sebenarnya eksklusivitasnya adalah di 4 silinder dan suara, gitu aja. Nah, ke nomor 2 adalah kalau gue bilang besar motornya, karena dimensinya ini 4 silinder, jadi mekar ke samping ya. Dan kalau motor V4 atau V2 gitu ya, lebih ramping karena kan dia ke depan dan belakang ininya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya space di rumah ya agak susah naruhnya gitu ya, kayak apa namanya, kayak gua parkir di dalam itu agak mepet, gua harus ninggirin mobil lebih dekat ke tembok dibandingkan dengan pas gua pakai FXR ya. Selanjutnya adalah di performa mesin sendiri untuk harian tidak worth it ya, karena mengayun di RPM bawah di 2 ya, kan namanya kita akselerasi dari 0 2000 RPM 4000 6000 ya. Jadi sampai 4000 RPM itu dia ngahan gitu, ngeden. Jadi kayak gimana ya? Ya itu untuk kemacetan itu power lag di situ sangat-sangat kalau gue bilang nggak nyaman sih ya.
mendingan moge 4 overstroke sekalian gitu loh. Jadi dia bisa mengayal di putaran bawah ya. Lalu selanjutnya adalah panas mesin ya. Kalau gue bilang sih panas mesin ini sedikit banyak sama dengan CBR 250 RR. Yang biasanya teman-teman pakai 150 cc dengan pendingin oli kayak gua ini, si Suzuki FXR, pertama pakai CBR, walah betis mateng. Pakai ini, meskipun tidak semateng CBR, tetap aja mateng. Ya, gitu. Jadi teman-teman harus siap-siap, betisnya itu lumayan wadaw. Lalu kalau gue bilang sih spion ya, sebenarnya sih ini penting nggak penting, karena spion bisa diganti dengan aftermarket yang lebih proper lah. Ini spionnya kecil banget, jadi banyak blind spot yang tidak kelihatan gitu ya. Kalau teman-teman pengguna spion standar gitu kayak gue sih jujur aja, ngapain gue pakai spion yang kecil-kecil. Tapi ini standarnya emang kecil banget sih ya. Lalu kekurangan si apa namanya JX 25R ini adalah ya kurang lebih kalau gue bilang sih biaya perawatannya ekstra. Nah, kita harus spend sedikit banyak. Aduh, ya berhenti dulu. Untuk maintenance khususnya di area mesin dan kosmetik ya. Kenapa? Jadi ya di mesin khususnya sebanyak sensor karena ini motor modern banyak sensor. Jadi kayak kemarin sempat lampu milnya nyala, malfunction indicator lamp nyala. Nah, si MIL itu ternyata dari sensor O2 yang kena air pas lagi hujan lah. Gue bilang oh oke. Jadi sedikit banyak agak rewel juga nih motor kalau misalnya nggak dimanjain gitu ya. Dan gue bilang sih kalau begitu ya teman-teman harus dompetnya agak tebal dikit nih. Kalau kau menang bening kayak gue, pastinya nggak bisa. Karena kenapa? Ya biaya bulanannya akan membengkak dari yang ya begitulah. Kecuali teman-teman pakai Sabtu Minggu aja dan nggak suka hujan-hujanan. Kalau hujan tuh berhenti di bawah jembatan gitu ya, neduh gitu. Macet banget. Nah, kekurangan yang ketara lagi adalah ini radius putar si setang JX25 ini, karena dia begini ya pas di apa namanya kemacetan kayak begini, waduh. Jadi teman-teman kalau biasanya bawa motor 150 cc upper yoke, teman-teman akan menemukan agak susah kalau misalnya teman-teman mau memutar stang. Dan karena si bodinya mekar ke samping, jadi kalau misalnya filtering segala macam itu harus agak ini deh, harus agak hati-hati, takutnya nyenggol kendaraan lain ya gitu. Terus teman-teman harus mempersiapkan biaya lebih untuk bayar pajak tahunan sih, karena lebih mahal biasanya. Karena dia meskipun belum masuk barang mewah, karena cc-nya di 250 ya. Jadi masih terbilang wajar lah, 1,5an ya. Jadi dia kan dari NJOP ya ngitungnya. Ya udah sekitar segituan. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli JX25R ya, dikonsider kekurangannya ini. Kalau misalnya tidak terpengaruh dengan
kekurangan ini, ya gas aja, nggak masalah ya. Jadi semua pasti motor ada kekurangannya, dan di sini gue menemukan beberapa setelah pakai 4 hari. Itu sih dari gue, kurang lebihnya. Thank you for watching. Dim Cidim sign out. Ketemu lagi nanti dengan video selanjutnya. Oke? Dim Cidim sign out. Thank you.